Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema pembelajaran terpadu tematik dan model pembelajaran keterpaduan integrasi dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Mbak Firda Amalia Putri dan Mbak Putri Dewi. Sini anggota kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perencanaan pembelajaran pada hakikatnya adalah rangkaian isi dan kebutuhan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis yang digunakan sebagai penuban dari guru dalam mengelola proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran terpadu sangat ditentukan oleh seberapa jauh pembelajaran terpadu itu direncanakan dan dikemas sesuai dengan kondisi peserta didik, seperti minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model keterpaduan? Yang kedua, apa yang dimaksud jaring-jaring dan langkah-langkahnya dalam pembuatan tema? Yang ketiga, apa manfaat model keterpaduan? Yang keempat, bagaimana karakteristik model keterpaduan? Yang kelima, apa saja kelebihan dan kelemahan model keterpaduan? Yang keenam, bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran keterpaduan? Tujuan yang pertama untuk mengetahui model keterpaduan, yang kedua untuk mengetahui jaring-jaring dan langkah-langkah pembuatan tema tersebut, yang ketiga untuk mengetahui manfaat model keterpaduan, yang keempat untuk mengetahui karakteristik model keterpaduan, yang kelima untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan model keterpaduan, yang keenam untuk mengetahui langkah-langkah penerapan model pembelajaran. Masuk ke pembahasan. A. Pengertian model keterpaduan integrated. The integrated model atau model integrasi yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Patmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model SERT. Model integrated memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan, keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. B. Jaring-jaring dan langkah-langkah dalam pembuatan tema. Membuat jaringan tema merupakan bagian integral dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan dewasa ini. Lebih spesifik lagi, pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu atau model Webet. Pembelajaran terpadu model Webet adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangan dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema dapat ditentukan dengan negosiasi guru dan siswa, tetapi dapat pula didiskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi menurut Trianto 2007. Pengembangan tema menjadi sub-sub tema serta pola keterkaitannya inilah yang kemudian membentuk jaringan tema menurut Trianto lagi 2007. Langkah-langkah pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema melalui beberapa tahapan. Langkah-langkah yang harus dilalui diantaranya. 1. Tentukan terlebih dahulu tema. Cara menentukan tema bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema. Cara kedua, menentukan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat serta kebutuhan mereka. Yang kedua, menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisasi ke dalam rumpun mata pelajarannya masing-masing. Yang keempat, menghubungkan materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Bab 2 pembahasan yaitu jaring-jaring. C. Manfaat model keterpaduan atau integrated. Sebagai suatu bentuk model pembelajaran terpadu memiliki beberapa manfaat.
Di antaranya adalah memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan, meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif, meningkatkan kecakapan berpikir anak, dan meningkatkan interaksi sosial anak. Banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilan dan dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. D. Karakteristik model keterpaduan atau integrated. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mempelajari berpusat pada anak. Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak, karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Siswa dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasai sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan bermakna. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Hasil yang nyata didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan akan berakibat pada kemampuan siswa untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupannya. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Siswa akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekadar informasi dari gurunya. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat hasrat, minat, dan kemampuan memungkinkan siswa termotivasi untuk belajar terus-menerus. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih aktif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Kelebihan dan kelemahan model keterpaduan integrated. Tipe integrated memiliki kelebihan, yaitu 1. Adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Yang kedua, model integrasi membangun pemahaman di seluruh mata pelajaran sehingga menambah pengetahuan. Ketiga, memberi kemudahan kepada siswa dalam mempelajari materi yang berkaitan karena fokus terhadap isi pelajaran. Yang keempat, satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi sehingga siswa menjadi tahu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integrated. Kelima, memotivasi siswa dalam belajar. Tipe integrated juga memiliki kekurangan, yaitu terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Kedua, penerapannya, yaitu sulitnya menerapkan tipe ini secara penuh. Yang ketiga, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Yang keempat, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi, menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Yang kelima, ini sulit model canggih untuk melaksanakan sepenuhnya. Model terpadu memerlukan staf yang sangat terampil, percaya diri dalam konsep prioritas, keterampilan, dan sikap yang menyerap disiplin masing-masing. Selain itu, kurikulum terpadu antar departemen dengan blok terintegrasi kurikulum dengan perhatikan konseptual asli disiplin memerlukan komitmen dari segudang sumber daya. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran integrated. Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran.
yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Secara prosedural, langkah-langkah kegiatan yang ditempuh diterapkan ke dalam 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal atau pembukaan opening. Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran adalah pertama, untuk menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan secara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya, melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, melakukan interaksi yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti membangun suasana akrab, sehingga siswa merasa dekat, misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan, menimbulkan rasa ingin tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan, mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yang dapat dilakukan dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai serta tugas-tugas yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuannya. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya lebih berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru harus pula mampu berperan sebagai model pembelajar yang baik bagi siswa. Artinya, guru secara aktif dalam kegiatan belajar berkolaborasi dan berdiskusi dengan siswa dalam mempelajari tema atau subtema yang sedang dipelajari. Peran inilah yang disebutkan oleh Nasution sebagai suatu aktivitas mengorganisasi dan mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Kegiatan akhir. Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan bermaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Dalam kegiatan meninjau kembali dapat dilakukan dengan merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. Sedangkan dalam kegiatan evaluasi, guru dapat menggunakan bentuk-bentuk mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat murid sendiri, atau mengerjakan soal-soal tertulis. Kesimpulan, pembelajaran integrated atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Penerapan pembelajaran terpadu atau tematik integratif perlu ditetapkan wilayah keterpaduannya. Apakah dalam satu mata pelajaran, multi mata pelajaran, antar mata pelajaran, atau trans mata pelajaran? Persiapan monitoring, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan. Untuk memastikan keefektifan dan keefisienannya, setiap model pembelajaran ada keunggulan dan kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan dari sebuah pembelajaran bergantung kepada bagian mengimplementasikan model pembelajaran tersebut dalam bentuk efektif dan efisien. B. Saran, pendekatan apapun yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan selalu mendudukkan siswa sebagai pusat perhatian dan perlakuan. Peranan guru dalam pembentukan pola kegiatan belajar mengajar di kelas bukan ditentukan oleh didaktik, metodik, atau apa yang akan dipelajari saja, melainkan pada bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar anak diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi secara aktif lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan, serta berkonsultasi dengan narasumber lain. Sekian dari kelompok kami, ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.